Prang, terdengar bunyi benda pecah, yang tidak lain gelas yang sengaja dilemparkan. Mia terjengkit kaget, wajahnya seketika pias. Bukan sekali ini, tapi sudah beberapa kali pria yang kini menjadi teman tidurnya memperlakukannya dengan kasar. Pria itu bernama Haikal. Dengar, jangan pernah mengungkit pernikahan lagi. Aku sudah pernah bilang sama kamu sebelumnya, kalau hubungan ini atas dasar saling menguntungkan. Kamu mendapatkan kemewahan dariku, dan aku mendapatkan kenikmatan darimu. Haikal berkata dengan nada tinggi, dia berteriak. Mia terisak, perlakuan ini tak pernah Leo lakukan kepadanya. Leo selalu memperlakukannya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Apa kamu ingin aku melemparmu ke jalanan, hingga kamu menjadi gembel? Lanjut pria itu masih memekik. Mia tak berkata-kata lagi. Dia sudah tahu watak Haikal. Jika melawan, Haikal tak akan segan untuk memukulnya. Tak ada kata belas kasihan dari pria itu. Kamu membuat moodku hancur. Lalu lelaki itu memakai pakaiannya dan pergi dari hotel tempat mereka menginap, meninggalkan Mia dengan isakan dan harga dirinya yang direndahkan. Mas Leo, aku menyesal, andai kamu mau menerimaku kembali. Mia menggunakan kedua telapak tangannya untuk menyeka air mata yang berjatuhan. Beberapa hari berlalu, tibalah hari ini, hari di mana Mala dan Ferry akan melangsungkan pernikahan. Karena tergolong dadakan, mereka menikah hanya mengadakan pesta kecil yang dihadiri keluarga inti, kerabat dekat dan tetangga dekat. Leo menghadiri acara pernikahan Mala dan Ferry, bersama dengan Anissa dan kedua anaknya. Selamat ya kak, ujar Anissa sambil menjabat tangan dan memeluk Mala. Terima kasih, jawab Mala, meski hatinya berdenyut nyeri saat mengingat Leo yang lebih memilih Anissa. Mereka pun saling berpelukan dan cipika-cipiki. Risa dan Rafa pun turut bersalaman dan berpelukan dengan Mala. Leo yang saat ini berjabat tangan dengan Ferry pun mengucapkan selamat. Selamat ya Fer. Semoga kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup rumah tanggamu, ujar Leo dengan tulus. Terima kasih Mas Leo, ujar Ferry. Terima kasih, karena Mas Leo sudah mengerti dengan apa yang kita bicarakan saat itu, dan terima kasih karena Mas Leo sudah memberi pengertian kepada Mala, lanjut Ferry dengan tulus. Ferry pun memeluk Leo. Kamu memang yang paling pantas mendapatkan wanita sebaik Mala, kalian sangat serasi. Leo menepuk-nepuk bahu Ferry. Mereka saling tersenyum. Semoga wanita pilihanmu adalah yang terbaik. Kulihat dia begitu menyayangi anak-anakmu, meski baru pertama kali melihatnya. Tapi, aku seorang pria yang cukup pandai menilai karakter wanita, dan dia. Ferry melirik ke arah Anissa. Calon ibu yang sangat baik, lihat saja, memberi isyarat dengan matanya. Leo menoleh ke arah Anissa yang memilih turun duluan setelah memberikan selamat. Tanpa rasa malu, Anissa mengejar-ngejar Rafa yang aktif berlarian, dan Risa berusaha ikut menangkap Rafa juga. Anissa terlihat heboh berlari, padahal dia memakai gaun panjang pesta, dan dia tampak kerepotan sekali. Anissa memang memutuskan berhijab sekarang. Leo terkekeh geli melihatnya. Dia memang lucu, ujarnya dengan senyuman yang masih merekah. Kamu akan bahagia bersamanya, percayalah kepadaku, ujar Ferry. Dia sangat keibuan, lanjut Ferry. Leo tersenyum masam mendengar kata keibuan. Keibuan dari mananya? Dia itu manja dan kekanakan, belum tahu saja Ferry. Tapi hanya dalam hati, Leo berkata. Kemudian, Leo menghampiri Mala. Selamat ya Mala, ucap Leo dengan tulus, sambil mengulurkan tangannya. Mala tersenyum canggung. Terima kasih, menerima jabatan tangan dari Leo. Aku akan berusaha bahagia, ucap Mala setengah berbisik. Kamu pasti akan bahagia bersama Ferry, ucap Leo, dia mengembuskan napas pelan. Aku menunggu undanganmu dengan Anissa. Mala menatap Leo lekat, penuh kesedihan. Tenang saja, akan segera menyusul, jawab Leo dengan seulas senyuman. Setelahnya, dia pamit. Leo dan Anissa menikmati makanan yang dihidangkan.
Mereka tampak seperti keluarga bahagia, ayah, ibu dengan 2 orang anak. Kapan aku duduk di pelaminan? Anissa menatap Leo. Uhuk-uhuk. Leo terbatuk-batuk. Papa minum. Dengan cepat, Risa menyodorkan air mineral kepada ayahnya itu. Leo menerima air mineral yang disodorkan Risa dan meminumnya. Terima kasih, sayang, ucap Leo kepada Risa setelah selesai minum. Risa mengangguk dengan senyum khas anak kecil. Mas Leo, kenapa sekaget itu mendengar perkataanku? Anissa bertanya dengan nada kesal. Pertanyaanmu terlalu konyol, sahut Leo. Konyol? Konyol bagaimana? Keterlaluan. Anissa berdiri, hendak pergi. Mama. Risa dan Rafa memanggil bersamaan, dengan raut wajah yang dipenuhi rasa cemas. Takut ditinggalkan Anissa. Anissa mendesah, tak tega melihat raut wajah kedua anak itu yang tampak sedih. Ayo ikut mama. Merentangkan tangan kepada Rafa, anak itu langsung melompat ke pangkuan Anissa. Dan Risa pun mengikuti Anissa. Leo hanya terpana, menatap kepergian mereka bertiga dengan bingung. Aku kan ayah mereka, kenapa jadi seperti ini? Anissa seperti ibunya saja, seenaknya membawa anak-anakku dan meninggalkan aku, gumam Leo. Dengan cepat, dia mengejar Anissa. Nis, kamu marah ya? Tanya Leo setelah berhasil mengejarnya. Iya, Anissa mana bisa basa-basi. Aku minta maaf sayang udah bikin kamu marah, bujuk Leo. Akhirnya jurus gombal yang sudah lama ia kubur, digali lagi. Anissa ingin tersenyum karena disebut sayang, tapi dia gengsi. Masa, sahutnya. Kini mereka sudah masuk ke dalam mobil. Nikah yuk, ajak Leo. Anissa menoleh. Konyol, sinisnya, tapi dalam hati dia berteriak heboh. Yes, aku serius, sebenarnya ini rahasia. Tapi aku akan cerita sama kamu kalau kamu ingin tahu, ucap Leo. Apa? Tentu saja aku ingin tahu. Anissa mana bisa menahan rasa penasarannya. Aku sudah menentukan tanggal pernikahan kita, beberapa hari yang lalu dengan ayahmu, jawab Leo serius. Hah, yang benar, Anissa memekik heboh. Apa yang terjadi? Tanya Risa yang kebingungan, karena tak paham dengan obrolan mereka. Sebentar lagi Mama Nisa akan benar-benar menjadi mama kalian, jawab Leo dengan mata yang mengerling nakal kepada Anissa. Anissa tersipu malu, pipinya memerah. Wah, Hori, Risa dan Rafa berteriak heboh. Mereka memang sudah dekat dengan Anissa. Pembawaan Anissa yang ceria dan hangat, membuat mereka mudah membaur dan dekat. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang, tapi Leo tidak langsung membawa mereka pulang, melainkan mampir ke time zone untuk mengajak anak-anak bermain. Sementara itu, selesai acara pernikahan, Ferry langsung memboyong Mala. Karena dia ada perjalanan bisnis yang mengharuskannya segera pergi ke luar kota. Mereka sudah duduk di dalam mobil berdua. Waktu menunjukkan jam 8 malam. Ferry terpaksa melakukan perjalanan malam-malam karena besok siang ada meeting penting. Perjalanan menuju kota tujuannya memakan waktu sekitar 6 jam. Maaf membuatmu kelelahan, ucap Ferry sambil fokus nyetir. Tak apa, jawab Mala, meski sebenarnya tak nyaman. Meski sudah menikah, tapi dirinya tak terlalu akrab dengan Ferry sebelumnya. Mereka menikah pun karena dijodohkan. Aku tahu kamu menyukai Mas Leo, tapi aku akan berusaha membuatmu jatuh cinta padaku seorang. Aku tulus mencintaimu Mala, ucap Ferry tanpa mengganggu fokusnya nyetir. Mala terkejut, Ferry tahu kenyataan ini. Dia jadi malu pada dirinya sendiri. Maaf, lirih Mala. Kenapa harus minta maaf? Toh perasaan tak bisa kita atur semaunya. Tapi, kita bisa belajar mencintai seseorang, dan hal itu akan berhasil andai mau berusaha keras dengan tulus. Kini Ferry menoleh sekilas. Sepertinya tak akan butuh waktu lama untuk aku bisa mencintaimu Mas Ferry. Mala menatap suaminya dari samping, dengan seulas senyuman. Benarkah? Kenapa? Tanya Ferry. Dia menepikan mobil dan menghentikan laju mobilnya.
Mereka saling bertatapan. Karena Mas Ferry sangatlah baik, aku pasti akan mudah jatuh hati, jawab Mala dengan pipi merona. Amin, ucap Ferry. Dia membelai pipi Mala sekilas dengan lembut, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, Mia sengaja datang ke rumah Leo. Dia berdiri di depan pintu dengan perasaan campur aduk. Hatinya tak nyaman kala melihat kedekatan antara Anissa dengan Rafa beberapa waktu yang lalu di tempat liburan. Mia, pekik seseorang yang merasa terkejut dengan kehadiran wanita itu di depan pintu. Every day, late at night, not okay. All I want